Perkenalkan, nama saya Sofia Novelina dengan NIM 0487955268 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Saya kali ini akan memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana kita akan melakukan simulasi aplikasi reservasi hotel. Jadi, mari kita mulai. Jadi di sini saya akan pengenalan aplikasi reservasi di Grand Hotel, di mana nanti setelahnya kita akan mengaplikasikan menggunakan pemrograman Java. Nah, lalu di soal itu kita tuh harus tugasnya itu akan mengelola data kamar dengan kelas kamar, di mana atributnya itu ada nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan juga status ketersediaannya. Juga ada tipe kamar, di mana ada 4 ya, standar, super, deluxe, dan suite. Nah, setelah itu nanti itu kita tuh diminta juga ada fitur pemesanan kamar, di mana ada pemilihan kamarnya, kita akan memilih apa, lalu ada batas reservasinya, juga lama menginapnya harus ada. Lalu setelah itu ada perhitungan total biaya reservasi, di mana komponen biaya itu harga kamar dikalikan nama penginap ditambah pajak 10% dan biaya layanan 50.000 per kamar. Nah, lalu ada diskon dan penawaran juga, dan juga ada gratis sarapan jika melebihi transaksinya lebih dari 300.000. Lalu pencetakan struk, di mana pencetakan struknya pun harus ada nomor kamar, harga per malam, juga nama pemesannya juga, dan juga ringkasan biaya lainnya. Nah, setelah itu nanti ada manajemen ketersediaan kamar. Nah, dimana setelah itu tuh, setelah kita memesan, update status kamar pun harus bisa diubah menjadi tidak tersedia tanpa kita pun akan struktur program di kelas mainnya. Ada ini daftar kamar, menerima dan mengelola reservasi, juga perhitungan biaya. Nah, karena sintaksnya sudah saya buat, jadi saya tinggal memberikan penjelasan sedikit ya. Nah, dimana yang pertama itu kita akan membuat kelas kamar. Nah, kelas kamar itu ada privat, ada ini ya, dimana atributnya itu ada nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan tersedia. Dimana ada konstruktor bertipe data integer ya untuk nomor kamar karena berupa angka, juga tipe kamar bertipe data string karena huruf, dan yang boolean itu berupa kita bisa milih antara 2 pilihan gitu kan, benar dan salah. Nah, lalu ini pun kita menggunakan metode getter dan setter. Nah, yang get ini, yang get nomor kamar, tipe kamar, dan harga per malam juga tersedia, itu untuk mengembalikan nilai atribut yang sesuai. Nah, jadi sintaksnya seperti itu. Sedangkan yang ini boolean tersedia, nah dimana itu untuk mengatur status ketersediaan kamar ya. Nah, setelah itu, karena yang tadi sudah kita yang pertama itu melakukan kelas kamar kan, lalu sekarang yang kedua yaitu kelas review hotel. Nah, dimana atributnya itu ada kamar hotel. Untuk array yang menyimpan objek kamar dengan kapasitas 10 ini bisa bebas, bisa diubah. Nah, lalu metodenya itu ada metode main yang inisialisasi kamar untuk mengisi array kamar hotel dengan objek kamar ya. Seperti ini sintaksnya. Nah, kita juga menggunakan metode scanner untuk mengambil input data dari pengguna. Nah, ini seperti biasa aja, dimana kan nanti di soal itu kita harus menampilkan daftar kamar yang tersedia, mengambil nama pemesan, dan memproses pemesanan kamar ya. Nah, ini sintaksnya. Nah, dimana proses pemesanannya itu menggunakan loop untuk membolehkan pemesanan hingga 3 kamar, lalu mengambil nomor kamar dan lama menginap dari pengguna. Juga ada menghitung total biaya sebelum pajak dan layanan pajak biayanya, dan total akhirnya ya. Nah, ini ya sintaksnya. Juga memeriksa apakah pemesanan memenuhi syarat atau diskon atau gratis. Nah, seperti ini sintaksnya. Nah, setelah itu, karena semua metode pemesanan sudah dilakukan, nah kita akan menampilkan struk reservasi. Nah, menggunakan sistem outprint seperti ini ya.
Nah, dimana untuk menampilkan struk reservasi itu kita harus menampilkan data pemesanan, termasuk nama pemesan, daftar kamar, total biaya, pajak, biaya layanan, dan informasi diskon atau gratis sarapan ya. Jadi menggunakan seperti ini taksnya. Lalu kita akan metode inisiasi kamar. Nah, dimana mengisi arai kamar hotel dengan beberapa objek kamar yang telah ditentukan. Nah, kamar 101 tipe kamarnya itu untuk tipe kamar standar. Nah, harga per malamnya 300.000. Nah, lalu ada metode cari kamar dengan integer nomor ya. Nah, itu mencari kamar berdasarkan nomor yang menggunakan metode rekursif. Ini. Nah, metode tampilkan daftar kamar tanpa loop. Itu tuh untuk menampilkan daftar kamar yang tersedia secara rekursif tanpa menggunakan loop ya. Nah, seperti ini sintaksnya. Bisa kita lihat. Nah, setelah itu yang terakhir metode cetak detail kamar. Nah, mencetak detail kamar yang dipesan. Nah, dimana kan isinya tuh ada banyak ya. Nah, ada kamar yang dipesan termasuk harga total berdasarkan nama penginap. Nah, karena saya sudah menjelaskan, kita akan coba sudah di run ya. Nah, ini kita masukkan nama pemesannya. Jadi Salvia, nomor kamarnya kita 102. Lama menginap 2 malam. Nah, ingin memesan kamar lagi atau ini ya, coba ya kita ya 104 2 hari. Nah, sudah muncul struknya, dimana struk reservasinya ada nama pemesan, daftar kamarnya ada, tipe kamarnya juga nama penginapnya. Nah, total biayanya yaitu 2.890.000. Nah, selamat Anda mendapatkan gratis sarapan karena pemesanannya sudah melebihi dari 300.000 ya. Nah, ini ada ininya kamar yang masih tersedianya, karena kan tadi sudah nomor kamar yang 102 dan 104 sudah dipesan. Jadi yang tersedia tinggal nomor kamar 101 dan 103. Jadi seperti itu. Sekian penyampaian saya mengenai simulasi pembuatan sistem reservasi hotel. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya.